Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyyati lillaillah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liqallahi hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم وفتوح العارفين وفتوح الجميع العالمين ولما نووا بصدق الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال العارفين سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ وأسلم مشايخنا مشايخنا يجي علي جدي يجي عبد الحميد يجي مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا أبو العباس المجيد رحمهم الله أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdah Perumahan Tiban Koperasi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib Masjid An-Nahdah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang kembali di malam hari ini mempertemukan kita di majelis yang mulia, yakni majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian rutin kita kitab Al-Hikam malam hari ini memasuki hikmah yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid darain amin. Matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Matlabul arifin, permintaan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah di maqam al-arifina billah, mengenal, memahami, mengetahui dengan benar tentang siapa Allah, atau yang sering kita dengar waliyun min awliyaillah, al-arifina billah, inilah para wali dan kekasihnya Allah. Permintaan para wali kepada Allah itu beda dengan permintaan kita-kita yang awam ini kepada Allah. Jujur kita masih banyak meminta kepada Allah tentang hal-hal yang terkait dengan dunia. Harus kita akui, pengen punya harta banyak, pengen punya mobil, ya, punya rumah, punya fasilitas-fasilitas yang nikmat. Kita ini pengen punya pengikut banyak. Kalau para walinya Allah nggak pernah minta sesuatu yang seperti itu. Bahkan meskipun terkadang kita minta urusan akhirat itu secara adab, pengen selamat dari siksa kubur, salah, tidak. Tapi perlu kita tahu bahwa para kekasihnya Allah nggak pernah minta hal-hal seperti itu. Yang mereka minta dua hal. Yang pertama as-sidqu fil ubudiyah. As-sidqu, minta agar Allah mampukan fil ubudiyah, dalam beribadah kepada Allah itu mampu beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Ibadah yang bukan hanya ngejar sah secara syariat, tapi juga selain itu ibadahnya selalu dibarengi dengan adab, tata krama, sopan santun yang maksimal kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, yang selalu diminta para wali, wal qiyamu bihuquqillah, agar mereka dimampukan oleh Allah untuk menunaikan hak-haknya Allah. Dan hak-haknya Allah inilah
yang menjadi kewajiban mereka. Kalau kita sekali lagi diakui atau tidak, urusan meminta kepada Allah masih sering kita minta hal-hal yang terkait dengan dunia. Minta jabatan, minta uang banyak, minta agar orang semuanya tunduk. Kalau para wali gak pernah minta seperti itu. Yang diminta sekali lagi hanya dua hal. Minta supaya dimampukan melakukan ibadah kepada Allah ini benar, bukan hanya secara syariat tapi juga secara adab dan etika. Ini kan kalau kita ya terkadang minta itu dan Allah kabulkan, kita bisa beribadah kepadanya, cuma terkadang mohon maaf dalam ibadah kita ini adab etika yang perlu dijaga, terkhusus hal yang terkait dengan hati kita itu kita abaikan. Dan minta supaya Allah mampukan kita menunaikan semua hak-haknya. Hak Allah, Allah wajib disembah, diyakini sebagai zat yang menjadi Tuhan, tidak ada Tuhan selainnya. Itu namanya hak-haknya Allah. Haknya Allah lagi, Allah punya perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa. Minta agar kita dimampukan untuk menunaikan hak-haknya Allah. Sudah tidak minta seperti permintaan kita. Apalagi minta hal-hal yang terkait dunia yang hakikatnya hina dina. Minta supaya masuk surga saja itu mereka tidak. Mereka para walinya Allah tidak. Mereka mau ditempatkan dimanapun surga neraka oleh Allah, yang penting mereka bisa selalu memandang zatnya Allah. Yang penting mereka bisa selalu berjumpa dengan Allah, maka itu lebih agung dan mulia dibanding hanya minta surga dan kenikmatan. Makalah ini Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah ada kaitannya dengan makalah sebelumnya yang berbunyi sebaik-baiknya perkara yang kita minta kepada Allah, khairu ma natlubu minhu ma huwa talibuh, adalah minta supaya kita dimampukan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu permintaannya para wali. Gak pernah minta seperti kita itu, gak pernah duit banyak, kecukupan sandang pangan, enggak. Tapi khairu ma natlubu minhu, permintaan yang terbaik kami kepada Allah itu adalah ma huwa talibuhu minka, minta supaya dimampukan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Paham ya? Jadi kalau ada orang terkenal ma'rifat kok masih minta ya Allah lapang luaskan rizki, ya itu palsu. Ya Allah minta harta banyak, minta kedudukan tinggi, itu palsu. Para ulama memberikan tambahan penjelasan dari hikmah ini. Beliau katakan a'la min matlabi ghairihim,
permintaan yang tertinggi dari para walinya Allah. Sawa'un kana abidan au zahidan au aliman. Baik para walinya Allah, para al-arifina billah yang secara zahir terkenal ahli ibadah, yang secara zahir terkenal orang yang zuhud, hatinya selalu bertapa dari cinta dunia, kosong, nggak ada cinta dunia itu. Tapi bukan berarti para walinya Allah itu hidup miskin, bukan. Harta bagi mereka hanya sampai di genggaman tangan saja, tidak pernah sampai di hati mereka. Bukan berarti kalau sudah seperti itu hidupnya miskin. Oh tidak. Para walinya Allah itu banyak yang kaya dan dermawan. Banyak yang kaya dan dermawan. Syadzili terkenal kayanya luar biasa dan dermawan. Harta mengelilinginya, tapi sekali lagi harta bagi para walinya Allah hanya sampai di genggaman tangan saja, tidak sampai di hati kita. Gak ada hati pengen harta, tapi harta pada datang sendiri, didatangkan oleh Allah. Masya Allah, beda dengan kita, hati yang selalu terisi dengan cinta dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya jabatan ini, pengen naik lagi. Selalu ada dunia, harta dalam hatinya, tapi belum tentu harta yang diinginkannya, yang menjadi bahan pemikiran hati dan pikirannya tiap hari, belum tentu harta itu Allah kasihkan pada mereka. Ya, jadi hanya di genggaman tangan. Sadar kalau di harta kita ada hak orang lain yang harus kita kasihkan. Sadar kalau di harta kita ada kotoran yang dinamakan zakat atau sedekah, harus dikeluarkan. Harus dibersihkan harta-harta kita yang telah memenuhi syarat wajib zakat dengan kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak, bahaya untuk kita. Namanya juga konsumsi kotoran. Au aliman, atau wali yang secara zahir itu terkenal alim, hari-hari ngaji, memberikan pencerahan kepada umat, dan semua umat mengakui kealimannya. Wali yang berpenampilan menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang terkenal zuhud, menjadi ulama-ulama yang hebat, itu sekali lagi yang beliau minta hanya dua perkara. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, minta agar penghambaan dirinya kepada Allah itu penghambaan yang benar, yang selalu merasa dirinya hamba, tak memiliki apa-apa, andai ada yang dia miliki itu semua titipannya Allah. Dan yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah, minta agar Allah mampukan dia melaksanakan hak-haknya Allah. Hak Allah itulah perintah-perintahnya Allah kepada hambanya. Hak Allah itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna matlabal arifin min rabbihim innama huwa sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah faqat. Ya, hanya dua ini yang selalu dimintakan
oleh para walinya Allah kepada Allah, tidak lainnya. Min ghairi mura'ati haddin wala baqa ma'an nafs. Meskipun gak minta harta, tetap Allah kasih bagian hartanya. Karena secara syariat umum, Bapak Ibu, meskipun akhirat harus kita prioritaskan, karena kita hidup di dunia, kita pun diperintahkan untuk mencari bagian kita dari Allah yang ada di dunia. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa, kamu itu punya bagian dari Allah di dunia. Jangan lupa, ambil bagianmu. Ketika kalian masih berada di makam asbab, ya kerja kalau pengen punya duit. Tidak, ketika Allah naikkan makam kita di makam tajrid. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini ayatnya. Memang pertama Allah perintahkan untuk mencari bekal kita untuk akhirat. Wabtaghi, cari bekalmu untuk hidup di akhiratmu nanti, cari. Tapi langsung Allah susulkan dengan perintah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga punya bagian di dunia yang harus kamu cari. Oh ya, meskipun dua perkara yang selalu diminta oleh para walinya Allah kepada Allah, bukan berarti lalu hanya dua perkara ini yang Allah berikan padanya. Para wali banyak yang menjadi pemimpin, ya, yang menjadi penguasa. Itu maksudnya. Sebab apa? Meskipun wali tetap punya bagian dari dunia ini. Waqad taqaddama min kalamil muallif. Ini ada kaitannya dengan kalamnya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, kalam yang berbunyi khairu ma natlubu minhu. Sebaik-baiknya perkara yang selalu kami mintakan kepada Allah, ma huwa talibuhu minka, adalah mampu melakukan perkara yang kita diperintahkan oleh Allah. Dimampukan untuk jaga sholat, dimampukan untuk puasa, nyibukkan dirinya untuk itu. Sehingga kalau kita tersibukkan hari kita, waktu kita, minta agar dimampukan melaksanakan semua perintahnya, kita nggak akan sibuk urusi orang lain, Bapak Ibu. Mereka yang terlalu kepo, bahasanya mama, sibuk ngurusi orang lain, itu karena mereka tidak mau menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau selalu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan zahir yang nampak maupun batin yang ada dalam hati kita, maka tak akan sempat kita ngomongin orang. Tak akan sempat kita ngoreksi kesalahan dan kekurangan orang. Tak akan sempat. Ya, yang diminta oleh para kasihnya Allah, minta dimampukan melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini mudah-mudahan kita juga mau selalu minta kepada Allah. Yang boleh-boleh saja kita minta jabatan, kita minta harta banyak, boleh. Cuma dikhawatirkan kalau kebablasan, akhirnya saat Allah kasih, kita tergolong orang yang hatinya kita dipenuhi cinta dunia. Sehingga perlu diimbangi. Jangan hanya minta itu saja, meskipun Allah mempersilahkan mau minta hal-hal yang terkait dengan duniamu, silakan.
ya. Tapi kita juga harus sadar ada akhirat setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, dan bekal untuk hidup di akhirat itu jauh lebih banyak dibanding bekal kita hidup di dunia. Wa qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu taala an, guru beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, salah satu dari guru beliau, ya, kecuali Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu bernama Abu Madyan. Beliau mendengar dari gurunya, lalu beliau abadikan dalam karyanya. Gurunya mengatakan, syattan baina man himmatul khur wal kusur wa baina man himmatuhu raf'us sutur wa dawamul khudur. Syattan, jauh banget, aduh temen, jauh perbedaannya. Orang yang beribadah kepada Allah tujuannya ingin bisa mendapatkan bidadari cantik. Tujuannya ingin mendapatkan istana mewahnya surga. Dan itu kita. Diakui atau tidak? Pengen masuk surga yang mungkin di dunianya Allah takdirkan istrinya biasa, bahkan buruk rupa, pengen nanti di surga dapat bidadari surga, pengen masuk surga, tujuannya mungkin karena di dunianya sampai meninggal Allah takdirkan belum punya rumah, masih menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, itu pun mampunya kontrak rumah yang SSSS. Pokoknya sangat sederhana, sehingga dalam doanya pengen bisa mendapatkan istana-istana surga. Dibanding mereka yang mintanya kepada Allah bukan hanya minta bisa mendapatkan bidadari surga, bisa mendapatkan istana-istana megah dan mewahnya surga, tapi orang yang ibadahnya tujuannya adalah raf'us sutur, dibuka hijab penghalang yang menghalangi antara dirinya dengan Allah, wadawamul khudur, sehingga ketika itu dihijab dia selalu bisa melihat zatnya Allah. Kalau kita sering mendengar cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hurul ain, bidadari yang belalak matane. Apa belalak? Matanya indah, bulu matanya lentik, yang wangi semua tubuhnya, saking wanginya sampai Nabi katakan, ande bidadari surga meludah satu kali ludah di bumi, maka bumi semuanya akan menjadi wangi. Ada orang yang mintanya hanya mentok pengen mendapatkan bidadari. Bisa jadi karena dulu di dunianya istrinya berubah. Dia dilupakan dengan permintaannya yang mentok pada bidadari, mentok pada istana-istana surga. Dia lupa bahwa lah kalau bidadari sebegitu sempurnanya, sampai di tafsir Yasin itu saking putihnya kulitnya itu bisa untuk bercermin, otot-ototnya sampai nampak. Tapi itu kiasan ya, jangan kalau begitu menakutkan loh Ustaz, ototnya sampai nampak. Bukan, saking sempurnanya, putihnya, mulusnya bidadari itu disebut Nabi, saking putihnya itu otot-ototnya nampak. Ya? Lupa kalau bidadari yang sebegitu sempurna, istana-istana surga yang sebegitu megah dan mewah,
itu ada yang menciptakan. Nah, kalau yang diciptakan sesempurna itu, tentu yang menciptakan jauh lebih sempurna daripada ciptaannya. Makanya para walinya Allah itu sekali lagi banyak yang dalam toreko doanya nggak minta surga, nggak. Tapi toreko doanya selalu meminta, "A'tini, anugerahkan padaku ya Rabb, nadra wajhikal karim, bisa memandang zatmu yang mulia." Sudah enggak peduli lagi mau ditaruh di neraka, di surga, yang penting bisa mandang zatnya Allah. Karena belum tentu penghuni surga merasakan nikmat puncak nadra wajhillahil karim, memandang zatnya Allah yang mudah-mudahan Bapak Ibu minimalnya kita mendapatkan anugerah surga dari Allah kalau di akhirat. Syukur nikmat tertinggi yang kata Nabi, kalau penghuni surga sudah merasakan nikmat ini, sudah tak butuh, tak ingin merasakan nikmat-nikmat surga yang lain. Itulah nikmat an-nadru di wajhillahil karim, memandang zatnya Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Amin amin Allahumma amin. Makalah berikutnya, basatoka kaila yubaqika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Ini pembahasan tentang al-bastu dan al-qabdu. Al-bastu itu kelapangan dari Allah, murah rizki, hati selalu lapang luas. Pokoknya yang nikmat-nikmat. Al-qabdu, kesempitan yang Allah berikan pada hambanya. Kesempitan bisa sempit rizki, sempit kesehatan, sempit ketenangan dalam hidup. Beliau Shahibul Hikam nasihati kita, basatoka kaila yubaqika ma'al qabdi. Basatoka, Allah melapangkan urusanmu, melapangkan rizkimu, melapangkan hatimu yang terkadang sempit, terlalu penuh dengan pikiran-pikiran dunia kita. Itu tujuannya la yubaqika ma'al qabdi, supaya kamu ini tidak terus-terusan dalam kesempitan. Ya, orang makanya dalam kehidupannya ya kadang dikasih sempit rizki, banyak ujian, sakit gak sembuh, anak-anak nakal, macam-macam. Kadang dikasih al-bastu, kesempitan-kesempitan itu dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kelapangan. Tujuannya itu tadi, Allah sengaja melapangkan urusanmu, melapangkan ilmumu, rizkimu, supaya kamu tidak selamanya berada dalam kesempitan. Dan terkadang Allah sengaja menyempitkan kamu, urusanmu, rizkimu, kesehatanmu dibuat sempit. Keluargamu, rumah tanggamu, supaya kaila yatrukuka ma'al basti, kamu tidak terlena dalam kelapangan urusan. Jadi semua itu ada hikmah. Allah kasih sempit kita harus ngambil pelajaran. Mengapa? Supaya kita nggak sombong. Kita nggak sombong. Karena kalau kita terus-terusan dikasih Allah lapang, dikhawatirkan kita menjadi sombong.
Mengapa Allah kok juga tidak terus-teruskan kamu ini dikasih sempit supaya kamu bisa bersyukur? Karena dikhawatirkan orang yang selalu dikasih sempit oleh Allah akhirnya berprasangka buruk pada Allah. Prasangka Allah nggak sayang kepadanya, Allah nggak adil. Wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Dan terkadang Allah nggak kasih sempit juga nggak kasih luas, nggak kasih lapang, sedang-sedang saja. Apa tujuannya? Supaya kita tidak tergantung kepada selain Allah. Allah melepaskan kesempitan kita, Allah ganti dengan kelapangan. Itu tujuannya supaya kita ini tergantungnya pada Allah. Sadar bahwa sempit urusanmu, sulit rizkimu, itu semua tetap datangnya dari Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah melapangkan urusanmu, rizkimu, itu juga datangnya dari Allah. Diminta untuk merenungkan arti kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kekuatan untuk mengerjakan kebaikan yang Allah perintahkan. Apapun itu. Sholat, sedekah meskipun hanya 1 rupiah. Wala quwata, dan tidak ada daya kekuatan dari menjauhi maksiat yang dilarang. Kita mampu nggak gunjing orang, kita mampu nggak nyakitin orang. Illa billahil aliyil azim, kecuali semua itu karena mendapatkan pertolongannya Allah. Sehingga kita nggak ada sombong ya. Bisa jamaah, nggak merasa bisa, tapi merasa ini semua karena pertolongannya Allah. Bisa terhindar dari maksiat, mungkin diajak kawan-kawannya reuninan, lalu akhirnya Allah dengan caranya menggagalkan maksiat kita. Itu juga semua karena pertolongannya. Jadi baik al-bastu, Allah lapangkan urusan kita, maupun al-qabdu, Allah sempitkan urusan kita, yakinlah bahwa itu semua datang dari Allah. Tujuannya Allah kasih kamu al-bastu, kelapangan rizki, kelapangan urusan, kelapangan kesehatan, kelapangan keluarga dan lain sebagainya. Allah kasih al-bastu, ya, tujuannya agar kamu banyak bersyukur. Ya, tujuannya agar kamu banyak bersyukur. Allah terkadang ganti al-bastum dengan al-qabdu, sempit, sulit semuanya, ya agar kamu itu tidak terlalu terlena dengan kelapangan-kelapangan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah terus bimbing kita, Allah kasih petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita menjadi hamba yang sadar sesadar-sadarnya, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, entah itu kelapangan, entah itu kesempitan, semuanya terjadi karena pertolongannya Allah. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menambah bobot keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Al-arifuna wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma. Ij'alna farqana fi ba'di masyuma. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Warzuqna husnal اللهم وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.